Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Beberapa bulan lalu ada sebuah video yang beredar dan cukup viral, yang sengaja direkam oleh seorang pengacara kondang yang sangat terkenal. Pengacara ini sangat terkenal, memiliki posisi, jabatan, bergelimangan harta dan dipuja oleh banyak orang. Dalam isi video tersebut, sang pengacara kondang itu mencurahkan isi hatinya kepada publik bahwa dia tidak memiliki rasa bahagia atau damai sejahtera dalam hidupnya. Dia mencoba mencari berbagai cara agar dia mendapatkan kebahagiaan. Salah satu hal yang dilakukannya untuk mencari kebahagiaan adalah dengan cara pergi ke Bali, lalu pergi ke diskotik. Namun, usahanya sia-sia. Kebahagiaan itu tidak dapat diraihnya. Bahkan, sang pengacara berencana untuk pergi ke suatu negara dalam waktu yang cukup lama dan meninggalkan sementara pekerjaannya untuk belajar dari para biksu agar dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sobat Inspirasi, dari kisah tersebut kita dapat belajar bahwa kekayaan, ketenaran, jabatan, kekuasaan tidak dapat menjamin seseorang untuk bisa memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Hal-hal tersebut suatu saat akan memudar, dan ketika semuanya hilang, orang akan merasa panik dan kehilangan kebahagiaan dan damai sejahtera. Intinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal materi dan daging tidak akan pernah bisa membuat seseorang akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya perlu belajar dan tahu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Yang pertama, damai sejahtera itu hanya didapat oleh orang percaya saja. Mengapa demikian? Karena orang percaya memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang memampukan orang percaya agar tetap bisa mengalami damai sejahtera dalam keadaan apapun. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Damai sejahtera tersebut tidak ada kaitannya dengan materi, harta, kepopuleran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Damai sejahtera tersebut adalah murni karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya. Oleh karena itu, orang percaya harus terus mengaktifasi Roh Kudus dalam dirinya. Yang kedua, damai sejahtera itu hanya didapat oleh orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada dua pilihan yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang percaya, yaitu apakah hidup kita dipimpin oleh daging? Sebab segala sesuatu yang timbul dari kedagingan pasti akan membawa kepada dosa dan kejahatan. Jika hidup seseorang dipimpin atau dikuasai daging, maka sudah dapat dipastikan hidupnya tidak akan mengalami damai sejahtera. Perbuatan-perbuatan daging hanya terasa nikmat sementara, namun akibatnya adalah kebinasaan dan penghukuman. Pilihan yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Seseorang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang timbul di dalam dirinya adalah buah roh. Kejahatan dan hawa nafsu akan menjauh dari hidupnya, sebab Roh Kudus itu yang memproteksi dan menjaga hati dan pikirannya. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan menjadikan materi, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan lainnya sebagai sesuatu kebanggaan dan kekuatannya, sebab dia tahu bahwa hal tersebut hanya sementara dan tidak dapat menjamin kebahagiaan dan damai sejahtera. Orang yang dipimpin Roh Kudus juga adalah orang yang dapat bersyukur dalam keadaan apapun dan sudah pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Setiap orang percaya yang membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya pasti akan mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, Sobat Inspirasi, mari ambil keputusan untuk membuka hati kita agar dipimpin oleh Roh Kudus. Momen Pentakosta ini adalah kesempatan kita untuk membiarkan Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi hidup kita. Tugas kita hanyalah membuka hati seluas-luasnya agar roh yang dicurahkan itu memenuhi dan menguasai seluruh kehidupan kita. Maka damai sejahtera yang sejati akan menjadi bagian hidup kita yang tidak akan terpisahkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang telah Engkau utus untuk berdiam dalam hati kami. Hari ini kami mau membiarkan Roh-Mu bekerja seluas-luasnya dan memimpin hidup kami.
kami percaya bahwa damai sejahtera yang dari Engkau akan Engkau berikan bagi kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Terus penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu agar hidup kami terus mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.